Apa arti hidup oleh iman? Seringkali iman ini dikaitkan tentunya oleh aliran karismatik. Karismatik yang ekstrim lah. Bahwa kita kalau beriman, kita percaya bahwa apa yang kita yakini itu yang terjadi. Kan gitu orang beriman itu. Harus percaya, sakit, percaya sembuh, pasti sembuh. Dan itu akan kita alami. Nah itu namanya iman. Tapi jangan sekali-sekali saudara meniru iman seperti ini. Di Reform gak pernah diajarkan iman kayak gitu. Kita yakin, kita percaya, kita pasti sukses. Kita tidak mungkin celaka. Kita tidak mungkin kena penyakit. Kita tidak mungkin mati. Itu ajaran dari mana? Dulu saya ikut karismatik. Ya diajari kayak gitu memang. Itu ilmu mensugesti diri. Saya pasti sembuh, saya pasti sukses, saya pasti bisa. Tuhan beserta kita. Kelihatannya itu benar kata-kata itu. Tapi itu sebetulnya hanya kata-kata motivator. Dan untuk mensugesti diri. Dan itu bukan iman menurut Alkitab. Kalau kita lihat tadi, contoh-contoh tadi. Dan Ibrani tadi 11 ayat 13 itu justru mereka nggak ngalami apa yang dijanjikan. Saudara jangan merasa, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus membuat aku mengalami janji-janjinya yang luar biasa. Saudara pikir saudara lebih hebat dari tokoh iman di Ibrani 11 tadi, yang mereka nggak mengalami janji Tuhan itu. Tapi janji Tuhan bagi Anda itu apa dulu? Ya, kita seringkali merendahkan janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu sesuatu yang tidak serendah yang kita pikir. Nah, saya membuat beberapa statement-statement tentang iman yang benar. Ya, inilah iman yang benar. Iman adalah percaya pada janji firman Allah itu benar walaupun tidak mengalami. Dan melihat apa yang dijanjikan itu. Maksudnya tidak mengalami dan tidak melihat apa yang dijanjikan itu. Bahkan yang sebaliknya dari yang sering diharapkan manusia. Artinya yang terjadi secara kenyataan itu berbeda dengan janji firman Tuhan. Menurut harapan manusia. Ya contohnya harapan umum kan, saya sebagai orang yang beriman, saya berharap saya tetap bisa sehat. Saya orang beriman, saya berharap pelayanan saya sukses. Saya sebagai orang beriman, saya mengharap keluarga saya semua baik-baik. Itu kan harapan kita kebanyakan secara umum. Tapi sebenarnya janji Tuhan itu bukan sekedar berorientasi seperti itu. Bukan sekedar hidup keluargaku baik-baik. Bukan sekedar aku sehat tanpa sakit. Bukan sekedar pelayananku sukses. Itu sebetulnya bukan janji Tuhan yang sebenarnya. Maksudnya janji Tuhan yang core-nya, yang intinya, fokusnya. Bukan itu fokus janji Tuhan. Kita harus belajar mengenai apa janji Tuhan itu yang sebenarnya. Ini Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini definisi yang benar-benar sesuai dengan yang saya tadi katakan dalam statement sebelum ini. Yaitu orang-orang itu tidak mengalami apa yang dijanjikan. Karena apa? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Harapkan itu berarti belum terjadi. Betul Kak? Kalau sudah terjadi, tidak perlu diharapkan lagi, sudah terjadi kok. Tapi itu dasar dari yang kita harapkan berarti belum terjadi. Lalu dikatakan lagi, bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. Kita nggak melihat itu. Itu juga tidak terjadi karena masih kita harapkan. Tapi kita punya iman. Luar biasa sekali. Jadi iman itu bukan yang dialami, itu bukan iman. Iman tuh yang Anda nggak mengalami tapi Anda harapkan.
Iman itu tidak Anda lihat, karena itu belum terjadi. Anda nggak lihat itu, tapi Anda percaya. Itulah iman. Kalau yang namanya sehat, yang namanya ya keluarga baik-baik, apa itu semua kita lihat kok. Kita alami. Tapi firman Tuhan justru berkata, itu dasar dari yang kita harapkan. Nanti kita harapkan. Dan yang kita tidak lihat, bukan yang sekarang saudara dan saya lihat. Sebenarnya hidup oleh sebab iman itu adalah sama dengan hidup karena dalam perjanjian Allah oleh karena anugerahnya. Hidup dalam perjanjian Allah oleh karena anugerahnya. Artinya begini, sebetulnya tadi iman itu kan kita percaya pada janji Allah itu. Saya percaya pada janji Allah itu. Tapi kita harus juga berpikir lebih dalam lagi. Poinnya bukan saya percaya pada perjanjian itu. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah Allah memberikan janjinya kepada orang-orang pilihannya. Itu poinnya. Poinnya bukan saya mau percaya, bukan itu. Poinnya adalah Allah yang mau memberikan janjinya kepada orang pilihannya. Inisiatifnya bukan dari Anda, inisiatifnya dari Allah. Kalau Allah tidak mengadakan perjanjian, ya sudah, apa yang Anda mau harapkan? Karena enggak pernah ada perjanjian. Allah yang memberikan perjanjian. Dan itu namanya anugerah Tuhan bagi orang pilihan.